Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amala wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan-nahar, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala al-mujahidin wal ansar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Agung Raja Hamidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa hari ini kita semua dianugerahi kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, sehingga kita bisa datang ke Masjid Agung Raja Hamidah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita berharap, kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sholat Jumat pada hari ini menjadi sholat Jumat terbaik dari sekian sholat Jumat yang telah kita tunaikan setiap pekannya, menjadi sholat Jumat terbaik yang setiap doanya, gerakan sholatnya, zikirnya, khutbahnya insya Allah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mumpung masih bisa bergerak, bibir lidah masih berucap, perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang dekat dengan Nabi di surga nanti adalah yang paling banyak baca selawatnya sesuai dengan janjinya. Inna awlan nas bi yaumal aktsaruhum salatan. Berhak berdampingan denganku, yang paling berhak berdekatan denganku, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca selawatnya di antara kalian kepadaku. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nanti di surga kita tidak hanya bersua, kita tidak hanya berjumpa dengan Nabi, tapi kita bisa mencium tangan Nabi, kita bisa memeluk badan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Agung Raja Hamidah yang dicintai oleh Allah. Tajuk khutbah kali ini adalah 3 perkara yang merusak amal. Sebagai orang yang beriman, tentu kita sudah banyak salat wajib, bukan hanya wajib tapi sunnah. Tentu kita banyak sudah bersedekah, umrah berkali-kali, haji berkali-kali, tapi waspada, hati-hati. Rasulullah sudah memberikan pesan dalam hadisnya 1448 Hijriah yang lalu. Rasulullah sudah menyampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Baihaqi. Apa kata Rasulullah? Salasatun muhlikatun, ada 3 perkara muhlikat yang akan merusak amalmu, pahala salatmu, pahala puasamu terbang begitu saja. Faja'alnahu haba'an manthura, nanti di akhirat seperti debu berterbangan. Apa saja yang 3? Yang pertama, suhun muta'un, pelit yang diperturutkan.
Suh dalam bahasa Arab ada bakhil, ada suh. Selaras dengan Rasulullah. Diksi dalam Al-Quran persis. Di surat Al-Hasr ayat 9, begitu juga di surat At-Taghabun 16, sama persis kalimatnya, diksinya pun sama. Wa may yuqa suhah nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa saja yang menjaga dirinya dari sifat kikir, sifat pelit, sungguh dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah. Dua kali Allah sampaikan bahasa dan kalimatnya sama. Kalau bakhil, pelit kepada harta sendiri, tapi syuh bukan hanya pelit kepada harta sendiri, tapi pelit kepada harta orang lain. Haknya orang lain tidak dikeluarkan, tidak mau mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahunnya, menilep, disimpan, padahal itu hak orang miskin. Juga tidak mau orang lain bersedekah, justru malah sebaliknya diprovokasi, jangan kau bersedekah, orangnya tidak amanah. Orang diprovokasi, padahal harta itu bukan miliknya. Zaman Nabi sudah ada, yaitu adalah ayah dari Abu Bakar, Abu Kuhafa. Begitu Abu Bakar bersama Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, wahai Asma, bilang sama kakaknya Siti Aisyah, coba cek hartanya Abu Bakar ayahmu, jangan-jangan sudah dibawa oleh Muhammad, dihipnotis, ditipu Muhammad, dibawa semua hartanya. Waktu itu Abu Kuhafa masih belum masuk Islam. Jadi zaman Nabi orang pelit kepada harta orang lain sudah ada. Kalau bakhil kepada harta sendiri, kenapa dia bakhil? Kenapa orang pelit? Kenapa kikir? Dia tidak yakin dengan janji Allah. Bukankah Allah sudah menyindir di surat Al-Lail ayat 8 sampai 10? Wa amma man bakhila wastauna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, wastauna, dia merasa cukup, tidak butuh pertolongan Allah, lalu kemudian dia wakadzdzaba bil husna, orang yang pelit, yang kikir, dia mendustakan dengan pahala Allah. Bukankah janji Allah sudah banyak? Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita seandainya menanam satu biji, maka biji itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 biji. Bukankah janji Allah sudah ada dalam Al-Quran? Kenapa orang pelit tidak percaya dengan janji Allah? Bukankah Nabi juga sudah mengingatkan kepada kita, kalau pengen sembuh banyaklah bersedekah. Da'u mardakum bisedekah, obati sakitmu dengan sedekah. Bukankah kata Nabi juga, inna sadaqatah tadfa'u maitatasu, sesungguhnya sedekah bisa menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukankah sedekah itu juga salah satunya adalah pahala yang Allah berikan cash and carry di dalam kubur sebelum pindah ke alam akhirat? Satu-satunya amal perbuatan yang dibalas Allah di kubur adalah sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Seandainya ada orang mati mau hidup lagi, dia tidak mau salat, dia tidak mau umrah, dia tidak mau jalan-jalan untuk pergi ke mana saja, tapi dia fa'asaddaqah, dia ingin bersedekah, bahwa amal ibadah sedekah langsung dibayar oleh Allah di kubur, tak susah nunggu ke yaumil akhir. Yang pertama, maka jauhi suh. Apa obat daripada suh untuk tidak pelit? Al-Karim, yang dinisbatkan kepada sifat Allah, yaitu Maha Pemurah. Kalau dinisbatkan kepada Nabi Al-Jawad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ajwadu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di bulan Ramadan, dia lebih dermawan. Bahasanya kalau disanding dengan Allah Al-Karim, Maha Pemurah. Bukankah sesuai dengan bahasa Al-Karim, ikram fal yukrim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, muliakan tetanggamu, muliakan tamumu. Maksud muliakan bukan kita mengendap-endap bilang sopan santun, tapi berilah makanan, berbagi kepada tetangga. Lalu yang kedua, amal atau perkara yang bisa merusak ibadah kita, wahawan muttabaun, nafsu yang diladenin, nafsu yang dimanjakan. Islam mengajarkan bukan menghilangkan nafsu. Nabi mengajarkan kepada kita bukan hilangkan nafsu syahwat kita. Selama ruh masih berada dalam jasad, hawa nafsu masih ada. Hawa nafsu makan, mohon maaf, hawa nafsu juga libido ada. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Setiap hari kita mungkin dihadapkan ada dua perkara, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik. Maka kita harus bisa memilih, apakah kita mau berlama-lama nonton sesuatu yang haram,
Apakah tidak lebih baik saja mengaji Al-Quran? Setiap hari kita disodorkan, bukankah saya harus duduk di warung kopi berlama-lama membicarakan orang lain daripada kita berzikir saja? Setiap hari kita diajarkan bagaimana mengendalikan hawa nafsu. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak beriman setiap seseorang dari kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku perintahkan. Kita diajarkan bukan menghilangkan dan menghapuskan hawa nafsu, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga, perkara yang merusak amal, merusak ibadah kita, i'jabul mar'i li nafsihi, ujub, bangga, merasa lebih baik. Kalau ekstern keluar dia sombong, riya, pengen dilihat, sum'ah, pengen didengar. Tapi kalau ujub, tidak berkata-kata, tidak action, tidak berbuat, dia ada dalam diri kita. Bahkan Nabi mengingatkan kepada kita, laulam tudnibu, seandainya kalian selama hidup di dunia tak pernah berdosa, la khasyitu alaikum, maka aku khawatir kepada kalian, ma huwa akbaru minhu, ada yang lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Apa dia? Al-ujbah, ujub. Ujub tidak berkata, dia merasa dirinya saya yang paling baik, saya yang paling mantap, saya yang paling paten, saya yang paling banyak amalnya, saya yang paling banyak sedekahnya. Dia di dalam, tidak keluar. Kalau keluar dia riya, kalau keluar dia sum'ah, kalau keluar dia takabur. Tapi ujub di dalam. Maka apa obatnya ujub? Kita pasrahkan bahwa semua itu tergantung Allah. Fala tuzakku anfusahum, jangan pernah engkau mensucikan dirimu, kata Allah. Wa huwa a'lamu bimanittaqa, Allah lah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua yang sudah rajin beribadah, yang sudah beriman, yang sudah menyatakan dirinya Islam sampai mati, jangan sampai ada 3 perkara dalam diri kita agar solat, umroh, puasa, sedekah kita tidak hancur dan binasa. Yang pertama, pelit yang diperturutkan, pelit kepada harta orang lain. Lalu yang kedua adalah menturuti hawa nafsu, dan yang ketiga ujub, merasa lebih baik daripada orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfirunahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi ani syuraka'i wal amthal, alladhi ja'alana as-sahra sahra al-istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi minad dalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil ghudwi wal asal, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin la bay'un fihi wa la khilala ma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa khafu ma antum alaihi min at-tahawuni bi umuriddin, wa raqibullah wa raji'u ila dinikum wa ati'u sunnata nabikum la'allakum tuflihun. Wa alamu anna allaha ya'muru bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'at wa yaqdil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة